Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami beranggotakan yang pertama itu Virgilius Ardi, yang kedua Rika Saipul Niza, yang ketiga Dwi Triana, yang keempat Mahesa Gading, dan yang kelima ketua kita yaitu Dandi Rizkiansyah. Nah, saya akan mempresentasikan mengenai DAD dan DFD pada sistem penjualan. Agar penyampaiannya lebih jelas dan mudah dipahami, saya akan menjelaskannya mulai dari gambaran umum sistem, kemudian dilanjutkan ke alur proses yang lebih detail. Untuk itu, sebelum kita masuk diagramnya, penting untuk kita memahami bahwa sistem penjualan tidak hanya tentang transaksi jual beli. Di dalamnya ada alur data, proses pengecekan, pencatatan, dan pelaporan yang semuanya harus berjalan teratur. Nah, untuk menggambarkan alur tersebut, kita menggunakan DAD dan DFD. Yaitu kita mulai daripada DFD level 0. Kita bisa melihat bagaimana sistem informasi penjualan bekerja secara keseluruhan sebagai pusat pengolahan data. Di sini terdapat beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama ada petugas gudang yang memberikan data barang dan stok. Yang kedua, penjualan melakukan permintaan barang, transaksi, dan menerima informasi detail produk. Dan yang ketiga, pembeli berinteraksi melalui proses permintaan dan pembelian. Terakhir, ini ada pemilik usaha, dia menerima laporan penjualan. Secara garis besar, diagram ini menunjukkan bagaimana sistem ini mengatur alur barang, permintaan, transaksi, dan laporan secara menyeluruh. Setelah memahami gambaran umum tadi, berikutnya kita masuk ke DFD level 1. Pada bagian ini, proses-proses yang ada di dalam sistem dijelaskan secara lebih detail. Yang pertama itu ada pendataan barang. Pendataan barang itu proses pertamanya adalah pendataan barang, lalu petugas gudang menginput data barang, kemudian sistem menyimpannya dan mengirimkan data tersebut kepada pihak yang membutuhkan. Lalu tahap ini penting agar proses berikutnya dapat berjalan dengan akurat. Yang kedua ada proses permintaan. Lanjut ke proses permintaan ini, penjual mengirimkan permintaan barang, lalu sistem mengecek stok dan memberikan informasi kembali kepada penjual. Proses ini memastikan barang yang diminta benar-benar ada tersedia. Lalu lanjut ke pembuatan kwitansi. Nah, jika permintaan disetujui dan pembeli melakukan pembelian, sistem ini masuk ke tahap pembuatan kwitansi. Di sini kwitansi dan nota pembayaran dibuat sebagai bukti transaksi, kemudian pembeli menerima barang beserta dokumen pendukungnya. Lanjut ke penjualan. Proses berikutnya itu adalah penjualan. Setelah semua data valid, barang diserahkan kepada pembeli sebagai bagian dari transaksi utama. Lalu lanjut ke retur. Retur ini jika terjadi komplain atau barang tidak sesuai, sistem juga menangani proses retur. Pembeli dapat mengembalikan barang dan menerima penggantiannya atau pengembaliannya uang, dilengkapi dengan kwitansi retur sebagai bukti. Lalu ada laporan penjualan. Semua proses tadi mulai dari pendataan, permintaan, penjualan hingga retur dikumpulkan menjadi laporan penjualan. Laporan ini kemudian diberikan kepada pemilik sebagai dasar untuk dia mengevaluasi kinerja penjualan. Dari seluruh alur tersebut, kita bisa melihat bahwa sistem penjualan bekerja secara terstruktur dan saling terhubung. Setiap proses memiliki peran penting agar transaksi berjalan lancar dan data tersimpan dengan baik. Demikian penjelasan saya mengenai DAD dan DFD sistem penjualan. Semoga dapat membantu kita memahami bagaimana alur data dalam sebuah sistem penjualan bekerja. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian. See you guys.